Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di mana saja berada dan teman-teman sahabat semua, mari kita lanjutkan kajian literasi pesantren kita tentang tafsir Jalalain ini. Kita akan bahas di ayat 44 dan 45 yang isi pokoknya adalah di surat Al-Baqarah ayat 44-45 ini adalah larangan memberi perintah tanpa amal. Jadi rajin memerintah tapi kita sendiri tidak beramal. Kemudian salat sebagai jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita baca kitabnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri. Atamuruna. Mengapa kamu menyuruh orang lain? Atamuruna nasa. Mengapa kamu menyuruh orang lain bil birri untuk berbuat kebaikan, bil imani bi Muhammadin, yaitu dengan beriman pada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watan sauna anfusakum, sedang kamu melupakan dirimu sendiri. Tatrukunaha fala ta'murunaha bih, ya, tatrukunaha, ya, hingga kamu mengabaikan, ya, fala ta'murunaha bih, dan kemudian kamu pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya, ya. Wa antum tatlunal kitaba, padahal kamu membaca kitab at-Taurata, yaitu Taurat. Wa fiha al-wa'idu, padahal di dalam kitab Taurat itu di dalamnya juga banyak petunjuk, berbagai petunjuk. Al-wa'idu, ada ancaman, ya, petunjuk, termasuk juga ancaman. Al-wa'idu, ancaman ala mukhalafatil qaul, ya, ancaman atau siksaan, ya, terhadap orang yang tidak sesuai perkataan. Ala mukhalafatil qauli al-amala, terhadap orang yang perkataannya tidak sesuai dengan apa? Perbuatan, gitu. Jadi digugat nih, ya, tafsir Jalalain ini. Afala ta'kilun, afala ta'kilun, tidaklah kamu fikirkan su'a fa'likum, ya, su'a fa'likum, akan akibat jelek perbuatanmu. Faturja'un, agar kamu insaf, ya, supaya insaf nih, ayo insaf. Jangan ngomong saja tetapi amal tidak punya atau tidak memberi contoh untuk beramal, gitu. Nah, fajumlatun nisyan, dan jumlah apa di sini, ya, an-nisyan mahalil istifham, di tempat istifham al-inkari, istifham al-inkari. Jadi atamuruna nasa, gitu, ya, itu, ya, istifhamnya. Kemudian watan sauna anfusakum, ya, kamu menyuruh manusia tetapi kamu tidak melakukan apa yang kamu suruh, gitu. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi teman-teman, di ayat 44 ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan firman-Nya kepada Bani Israel dengan kalimat perendahan sesungguhnya, yaitu Allah berfirman, apakah manusia diperintahkan dengan mengiman Allah dan Rasul-Nya serta menegakkan sholat dan selainnya dari amalan-amalan yang baik, sedangkan, ya, Bani Israel itu nyuruh kebaikan macam-macam, ya, sholat, zakat, berbuat manis kepada yang lain, tetapi mereka tidak berbuat sebagaimana mereka perintahkan demikian, gitu. Jadi kalau kita memiliki sifat seperti itu ciri kita seperti Bani Israel. Nah, padahal kenapa? Padahal di dalam Taurat itu sudah ada juga bukti hujah yang jelas, yang terang tentang ancaman, tentang kebaikan, gitu. Sehingga kemudian dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala, afala ta'kilun, apakah kalian menggunakan akal kalian dengan benar, ya, menyeru keutamaan tapi kamu sendiri tidak melakukan keutamaan itu. Ini adalah sebuah hinaan, gugatan juga kepada kita, ya, saat ini, kalau kita memiliki perilaku tindakan yang seperti itu. Kita lanjutkan di ayat 45. Wasta'inu
wasta'inu, ya. Mintalah pertolongan, utlubul ma'unata ala umurikum, mintalah pertolongan ala umurikum atas berbagai masalah kesulitan yang kamu hadapi, bisobri, ya. Dengan apa? Dengan jalan sabar. Jadi hadapi dengan jalan sabar. Apa itu? Al-habsi lin nafsi, ya. Menahan diri alamat takroha. Jadi sabar itu menahan diri kuat alamat takrohahu, terhadap hal yang kamu tidak menyukainya, gitu. Sabarlah, gitu ya. Wassolatu, dengan apa? Dengan dan solat. Bisobri wassolati, dengan sabar dan apa? Solat. Nah, afrodaha bidzikri, memang ini secara spesial, secara khusus dijelaskan, ya, dijelaskan pentingnya apa? Ta'ziman li sya'niha. Jadi pentingnya solat berjamaah, pentingnya solat, gitu maksud saya. Pentingnya solat sebagai obat menghadapi masalah. Wafil hadis, di dalam hadis, ya, wafil hadis, dalam sebuah hadis, kana sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun badara ila sholat. Jadi kalau beliau menghadapi berbagai masalah yang menjadikan kerisauan hatinya, yang menjadikan kerisauan pikirannya, ruwet, kalut, maka badara ila sholat, beliau bersegera untuk sholat, gitu. Wakila, dan ada yang menjelaskan pula, al-khitabu, khitab ayat ini atau ayat ini ditunjukkan lil Yahudi, untuk orang Yahudi, lima aqohum, ya, anil iman, yaitu tatkala hati mereka, pikiran mereka, tindakan mereka terhalang untuk beriman. Mengapa mereka tidak beriman? Asyarahu wa hubbur riyasati, karena mereka tamak, ya, dan kemudian terlalu cinta kedudukan. Jadi tamak, orang yang tamak dan cinta kedudukan itu akan terhalang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaru, maka mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bisobri, dengan sabar. Wa huwa as-saum, di antaranya sabar, untuk bisa sabar itu melalui puasa. Li'annahu, karena saum yuksirus syahawata, ya, karena saum itu mengurangi syahwat, mengeliminasi syahwat. Wassolati, dan solat, li'annaha, karena solat itu turisul khusyu'a, mewariskan ketenangan, khusyuk. Watunfil kibro, dan menghilangkan kibro teh, ketakaburan, kesombongan, gitu. Wa innaha ay as-sholat, dan sesungguhnya sholat itu, ya, lakabiratun, sesungguhnya sholat itu memang amat berat, ya, sakilatun, terasa berat, illa alal khoshiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, asakinina ila ta'ah, dan orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang memiliki ketenangan, kecenderungan yang kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ada dua penekanannya, ya. Ketika kita menghadapi masalah memang harus minta tolong dengan sabar dan sholat. Ketika kita terhalang keimanan karena tamak, ya, terlalu cinta dunia, segera kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sholat dan puasa, karena itu adalah obat yang paling mujarab secara spiritual, secara psikologis, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menjadi manusia yang benar-benar manusia yang ibadah kepada Allah dan peduli sesama
cinta lingkungan, dan baik kepada sesama manusia semuanya. Terima kasih, mari kita diskusi untuk memperluas pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.